semua hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, Nak. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas surat Al-Humazah. Nah, kali ini kita akan membahas surat Al-Bayyinah. Kalian sudah hafal semua kan? Oke, langsung gua contohkan bagaimana cara membaca surat Al-Bayyinah. Simak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul 'azim. Ya, jadi seperti itu cara membaca surat Al-Bayyinah. Perhatikan panjang pendeknya, makharijul huruf serta tajwidnya. Oke. Sekarang kita akan membahas satu persatu makna dari surat Al-Bayyinah. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Ayat berikutnya,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ayat yang ketujuh, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ayat yang terakhir, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga. Ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, setelah kalian belajar membaca surat Al-Bayyinah dan mengetahui terjemahan surat Al-Bayyinah, kalian sudah tahu belum arti dari Al-Bayyinah sendiri itu apa? Iya, arti surat Al-Bayyinah, arti dari kata Al-Bayyinah sendiri itu adalah pembuktian. Mayoritas ulama menggolongkan surat Al-Bayyinah termasuk golongan surat Madaniyah. Jumlah surat Al-Bayyinah sendiri ada berapa tadi? 8 ayat. Oke. Dan surat Al-Bayyinah ini termasuk urutan ke-98 dalam susunan mushaf Al-Quran. Surat Al-Bayyinah diturunkan berkenaan dengan adanya para orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak ingin meninggalkan keyakinan mereka, sehingga turunlah surah ini untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Berdasarkan kitab suci yang menjadi pegangan mereka, para ahli kitab mengetahui bahwa kelak akan muncul seorang nabi akhir zaman. Orang-orang musyrik Mekah pun mengetahui hal tersebut melalui para ahli kitab. Hal tersebut semestinya menjadikan mereka percaya saat nabi itu benar-benar telah diutus. Akan tetapi, saat seseorang dari kalangan mereka diangkat untuk menjadi utusan Allah dan diperkuat dengan Al-Quran, mereka malah saling berselisih dan mengingkari janji. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah telah diuraikan beberapa hal terkait yang pertama, kesejarahan risalah Nabi Muhammad kepada seluruh ahli kitab dan kaum musyrikin. Kehadiran Nabi sebagai Rasul merupakan kebutuhan untuk mengalihkan kaum ahli kitab dan kaum musyrikin dari kesesatan yang mereka alami pada masa jahiliyah. Jadi, ahli kitab dan kaum musyrikin, mereka itu butuh bukti yang konkret, yang jelas kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka tidak akan percaya jika tidak ada bukti yang jelas dan nyata. Nah, kondisi waktu itu, kaum musyrikin di Mekah yang mengakui mengikuti Nabi Ibrahim menyembah berhala justru diperangi oleh Nabi Ibrahim sendiri. Sementara orang Yahudi yang mengakui mengikuti Nabi Musa cenderung mengabaikan nilai spiritual yang diajarkan Nabi Musa, bahkan memerangi kelompok lain di luar mereka. Sisi lain, umat Nasrani yang mengakui mengikuti ajaran Nabi Isa malah mengkultuskan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dengan kondisi pada masa jahiliyah itu, setelah datangnya Rasulullah, tidak serta-merta Rasulullah langsung dipercayai, sebagaimana dijelaskan pada ayat yang keempat. Mereka cenderung justru mengingkari dan saling berselisih.
Sumber agama pada hakikatnya adalah satu. Prinsip-prinsip ajarannya mudah, jelas, sehingga tidak ada dalih yang mengantar pada perbedaan dan perselisihan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan penyempurna bagi agama-agama yang sebelumnya yang sudah ada terlebih dahulu. Yang kelima, di dalam surat Al-Bayyinah ini menegaskan keumuman ajaran Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Kemudian yang keenam, ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad yakni agama Islam menegaskan bahwa ajarannya bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah maupun amal perbuatan. Nah, cukup sekian dari Bu Aus, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.